Oke, udah pada download ya. Jadi langsung gimana nih? Langsung share screen aja nggak? Langsung aja. Oke, langsung gue share screen aja ya. Oke. Oke, sebentar ya. Screen. Nah, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di apa ini namanya ya? Training Photoshop ya. Training Ya, Photoshop dan untuk Photoshop. internship. Iya, pada tahun 2022. Begitu teman-teman. Oke, jadi bagi kalian yang belum buka Photoshop ya, sekarang silakan dibuka dulu supaya kalian juga bisa apa namanya? Sambil mengikuti gitu ya, sambil gua ngedit sambil kalian ngikutin juga gitu kan. Biar sama-sama ngedit kita kan. Jadi enak gitu. Udah, kalau udah dibuka kita tungguin dulu kan mungkin loadingnya agak lama gitu ya. Nah, kalau komputernya cepet sih loadingnya cepet. Kalau komputer kayak gue loadingnya agak lama begitu ya. Oke, karena kira-kira nih udah pada ngebuka nih ya. Nah, kalau udah pada ngebuka pasti kalian akan disuguhi oleh tampilan yang namanya apa nih? Welcoming screen atau splash screen? Bukan splash screen ya. Atau home screen-nya lah gitu ya. Ini ada tulisan home ya. Nah, home screen-nya ini apa sih? Nah, home screen itu kayak gini nih tampilannya. Nah, ini kalau kalian yang baru download pasti di sininya kosong. Nah, nanti kalau kalian udah banyak project atau banyak kerjaan pasti di sini udah penuh nih kayak gue gini ya. Kelihatan banyak banyak kerjaan ya. Nah, kalau udah kayak gini di sini ada dua tombol nih, ada create new sama open ya. Nah, teman-teman bisa langsung create new aja karena baru mulai ya. Nah, udah kayak gini, di sini tuh ada banyak pilihan nih, ya kan? Bentar, ini bisa dihilangin nggak sih? Bentar, nggak bisa dihilangin pak, atasnya ya udahlah ya. Arsip. Nah, ininya ada pilihan ya, ada foto. Nah, ini buat ukuran-ukuran foto nih ya. 7 kali 5 inci dan segala macam. Nah, ini buat ukuran lain-lain. Tapi hari ini kita nggak pakai ukuran-ukuran itu ya. Kita pakai ukuran yang biasa kita pakai untuk Instagram atau post-postan seperti story atau apa lagi ya? Thumbnail YouTube bisa juga ya. Nah, kalau kalian misalkan mau ngebuat, ntar nih nggak usah dihilangin deh. Oh bisa dipindahin. Oke, kalau misalkan kalian mau buat kayak gini nih ya. Ini kan ukurannya dia 3 kali kan ya. Nah, berarti oh, gue dari awal dulu deh. Oke, untuk ukuran normal Instagram itu kan 1080 kali 1080 atau kita genepin jadi 1000 kali 1000 begitu ya. Iya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngebuat 3 rangkap kayak gini nih, tiga biji kayak gini ya, tinggal kalian aja 3 di bagian width-nya. Jadi 3000 gitu. Gitu teman-teman. Udah selesai? Oh belum selesai ya. Masih panjang ya. Ngerasa gitu doang. Nah pokoknya kalau kalian mau buat 3 rangkap gini, tinggal kalian aja 3 angka depannya gitu ya. Nah terus kalau kalian mau buat story atau buat SG gitu ya, snapgram, kalian ubah ukurannya dari width-nya itu 1080 untuk tingginya 1920. Ya. Dan resolusinya 300. Nah, begitu. Dan sama juga ya kalau buat resolusinya harus 300 biar nggak pecah begitu teman-teman. Nah, tapi hari ini gue bakal ngajarin yang basic-basic jadi gue pakai ukuran feed Instagram aja begitu teman-teman. Oke, ininya nggak usah diotak-atik ya pokoknya. Asalkan ini RGB aja nih kalau kalian ya. Jangan diubah ke macam-macam ya. Nanti kalau grayscale warnanya jadi abu-abu gitu kan. Ini juga 8-bit udah biarin aja biar kayak FF ya. Enggak ya, enggak kayak FF ya. FF udah HD Max sekarang. Oke, sekarang kita create ya kan? Udah create. Nah, lo apa lagi nih kok beda lagi gitu kan? Bagi yang nanya nih, kok beda lagi, Bang? Ini apa lagi nih, Bang? Bentar. Nah, ini jadi kita pertama-tama akan ngapain dulu ya? Kita akan memperkenalkan yang sebelah kiri ini nih. Cikungunya yang ada sebelah sini atau tools ya. Bukan cikungunya ya. Namanya tools ya. Toolsnya ini ada banyak ya di sini tuh ada macam-macam. Jadi gua bakal jelasin satu-satu dan juga shortcutnya. Tapi nggak usah shortcutnya sih nggak usah kali ya. Shortcutnya soalnya di sini udah ada nih. Move tool, V gitu ya. Atau di sini M buat marquee tool. Waduh, mantap banget ya. Nah, ini move tool gunanya buat apa sih, Bang? Nah, jadi gunanya move tool itu misalkan kalian mau masukin gambar nih. Misalkan gue punya gambar, es krim. Siapa di sini yang suka es krim? Nah, banyak lah pasti ya. Nah, ini gunanya move tool ini atau V, kalian bisa ngegerak-gerakin gitu, cuy. Wih, keren kan? Keren nggak? Biasa aja ya. Biasa aja ya. Nih jadi kalian bisa ngegerak-gerakin gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian tahan nih,
Nah, tuh ada artboard tool. Apa lagi nih? Nah, artboard tool sebenarnya gue jarang make, tapi ini bisa ngebuat kayak artboard gitu. Jadi, nah gitu. Kalian bisa ngebuat lagi satu lagi. Nah gitu. Tapi gue jarang make, jadi nggak usah lah ya. Jadi kita ini aja makainya gitu teman-teman. Dan di artboard ini enaknya juga apa nih teman-teman? Enaknya tuh bisa kayak gini. Ntar nih ngelangin. Ini bisa kayak gini. Kalian di atas ini bisa kalian ubah ukurannya 1000 kali 1000 gitu kan. 1000 jebret. Nah kan enak tuh, jadi kalian bisa banyak artboard, buat artboard banyak. Tapi gua kali ini nggak pakai artboard karena gue juga jarang pakai artboard ya. Dan selanjutnya kita punya Marco Tool. Marco Tool ini buat apa sih bang? Ini buat nyelek gitu ya, buat ngeselek. Dan kita bisa tambahin pen bucket tool di sini. Warnanya kalian pilih di sini ya warnanya ya, untuk pen bucket tool. Ntar gue reset dulu warnanya. Set. Nah, cara resetnya gimana? Tekan aja yang ini atas nih, yang hitam putih ini atas nih ya. Nah ini kalian warnanya ini. Kok cancel? Oke dong. Ya udah hitam lah ya coba. Tuh dia bisa kayak gitu-gitu tuh pak. Tuh jadi kayak nyelek tapi yang di luarnya nggak kena gitu ya. Nggak bakal kena tuh. Jadi yang dalam kotaknya aja gitu. Gunanya select tuh itu sebenarnya. Tapi ada banyak kegunaannya, nggak itu doang ya. Terus di sini juga kalian punya berbagai macam bentuk. Ada lingkaran ya kan. Ada nih nggak jelas nih apa nih. Ini kalian bisa nyeparoin gitu ya. Dan pas di tengah dianya. Oke, kita lanjut ke tool selanjutnya. Ini juga masih di selection tool ya. Kita dari lasso tool. Nah ini kalian cara gitu gimana bang? Diklik aja, ditahan, di hold ya. Klik kirinya di hold, terus digeser. Pilih mau yang mana? Misalkan lasso tool. Lasso tool ini apa? Sama buat nyelek juga. Cuman tuh kalian bentuknya bisa elastis gitu ya. Bisa elastiko. Waduh, enggak deng, biasa aja. Oke, tuh kalian bisa nyelek kayak gitu. Oke, selanjutnya kita punya polygonal lasso tool. Nah ini kalian cara makainya ditekan-tekan. Tuh. Kayak pen tool, tapi ini lebih sederhana gitu ya istilahnya. Tuh gitu teman-teman. Kalau kalian ini, waduh kejebak bang gimana mencet escape? ESC yang kiri 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 atas keyboard tuh ya, ESC atau escape ya. Selanjutnya kita punya magnetic. Nah ini yang seru nih. Ini kalian kalau mau nyelek objek nih, misalkan gue geser dulu ya. Kalian udah tahu kan cara geser? Tinggal ke sini, move tool. Nah itu. Oke, kalau kalian pakai yang ini, yang apa nih namanya? Magnetic lasso tool ya, namanya susah bener. Nah itu kalian tuh dia bakal nemplek sendiri atau nempel sendiri ya ke bagian es krimnya. Tapi nggak rapi cuy. Ya namanya juga AI ya gitu. Tapi itu lumayan lah. Lucu ya. Nah, cara nge-cancelnya gimana? ESC aja. Tak gue nggak make ya. Selanjutnya kita punya quick selection tool. Nah ini seru nih. Ini kita bisa nyelek bagian atasnya es krim nih. Tuh, bagus kan? Ini kalian bisa ngegedein kecilnya pakai tombol bracket kotak tuh ya, yang sebelahnya enter tuh. Sebelahnya enter kan ada, bawahnya ini ya, bawahnya sama dengan tuh kan kayak ada tanda kurung tapi yang kotak tuh. Nah kalian pakai itu. Tanda kurung bukanya buat ngekecilin, tanda kurung tutupnya buat ngegedein. Nah tuh kalian bisa nyelek-nyelek tuh gitu tuh, lucu kan? Bisa buat nge-select. Nah kegunaannya select ini buat apa sih bang? Nanti akan gua kasih tahu ya kegunaannya ya. Oke, bisa sih nih. Gua kasih tahu sekarang bisa ya. Misalkan kalian mau ngasih warna nih. Kalian mau ngasih warna, misalkan merah ya. Kita buat new layer, merah gitu. Nah kalian bisa ini nih, bisa ngasih warna. Itu jadi merah es krimnya. Keren kan? Nah, buat tadi yang nanya ini kan masih ada ininya nih, masih ada titik-titik kayak gini. Cara ngilanginnya gimana bang? Ctrl D ya, Ctrl D. CTRL D. Oh, kalian bisa ubah di soft light. Ini jadi merah warnanya lucu ya. Oke, kita ke alat selanjutnya yaitu ada object selection. Nah, ini object selectionnya apa sih sebenarnya? Gue juga jarang pakai sebenarnya. Tapi untuk kali ini akan gue jelasin ya. Jadi ini buat nge-select objek ya. Jadi dia bakal apa nih namanya? Ngekurungin objeknya nih. Mungkin suara gue agak nge-lag kali ini kalau lagi nge-select kayak gini. Soalnya agak berat nih dia. Kita lihat aja teman-teman ya. Kita lihat apa berhasil gitu kan. Duh, kok lama gitu. Apakah gagal? Ntar nih. Iya, dia ngilang. Halo.
Nah, tuh dia langsung nyelek gitu tuh. Gila, keren kan tuh. Dia jadi langsung nyelek objeknya gitu, teman-teman. Tapi gue jarang make ya. Tapi ini berguna buat kalian yang males buat pakai pen tool begitu. Buat ngilangin gimana, Bang? Pakai Control D, kayak tadi yang gua ajarin ya. Terus selanjutnya ada ini udah Magic Wand Tool. Nah, ini kalau kalian punya objek yang warnanya warnanya kontras gitu ya. Ini kan tuh, nah dia nggak kontras nih. Kalau warnanya misalkan belakangnya putih gitu, kalian bisa langsung nyalik buat backgroundnya terus buat dihilangin gitu. Seru banget kan? Tuh, hilang. Tapi ini saya es krim hilang semua. Kalian harus belakangnya kontras ya warnanya ya. Ini pengecualian buat Magic Wand Tool. Dia kelemahannya adalah kalau warnanya nggak kontras dia jelek gitu, nggak bisa, gitu kan? Kalau ini kan tuh kalau yang di videonya ini kan warnanya kontras dia, warnanya oranye sama hijau gitu kan. Jadi dia bisa kita select. Kalau ini gelap ketemu gelap pak, susah ya. Selanjutnya kita punya crop tool. Crop tool ini gunanya buat apa ya? Buat nge-crop ya. Ya tuh kalau kalian mau gedein ukuran artboard kalian bisa pakai ini. Tapi gua nggak nyaranin pakai ini ya. Soalnya CCD itu cacat gitu ya. Gua kurang suka juga gitu. Oke, selanjutnya kita punya frame tool yang jarang gua pakai. Selanjutnya ini ya buat ngeframe gitu dia, buat nandain gitu ya. Tuh, jadi dia yang lain nggak keselect gitu. Tapi nggak berguna gitu kalau menurut gua. Udah itu doang. Terus selanjutnya kita punya eyedropper tool atau pengambil warna gitu ya. Ini kalau kalian di sini misalkan lihat ya, di kiri bawah ini kalian lihat, ini kita bisa nyelek warna apapun. Berapa puluh ribu warna nih yang bisa dia select ya. Banyak banget tuh. Putih aja ke select. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke, pokoknya begitu doang ya kegunaan eyedropper tool ya, tapi sangat berfungsi. Selanjutnya kalian punya spot healing nih. Spot healing ini bukan healing ke hotel ya, bukan ya. Ini spot healing ini kalian bisa, misalkan kita mau ngelangin ini nih. Garis ini kalian lihat kan. Kalau kalian lihat sini kayaknya aduh gue males nih pakai garis-garisan. Kalian bisa gedein dulu ukuran berasnya, kalian pasin. Terus kalian drag aja nih, kalian ilangin. Nah ini nanti jadi hilang dia. Tada, hilang kan dia, tapi nggak rapih ya. Tentu saja tidak rapih. Soalnya tidak niat, enggak lah bercanda ya. Tuh, dia kayak gitu tuh kan, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita punya alat healing brush tool. Ini apa nih? Kita lihat dulu tutorialnya. Healing brush tool, apa nih? Oh, dia nyalek dari warna sebelahnya. Kalian bisa mencet Alt. Bukan ya? Oh, bener. Kalian mencet Alt, terus kalian pencet yang di mana nih mau jadi referensinya. Kalian mencet sini misalkan, set gitu kan. Kalian geser kayak gambar biasa aja. Nah. Kok tidak berhasil teman-teman ya? Kita gedein dulu ukuran berasnya. Nah ini kalian tuh hilang dia. Tapi nggak rapih ya, tentu saja tidak rapih teman-teman. Soalnya ini tidak recommended ya buat ngilangin objek-objek itu. Menurut saya sangat tidak recommended. Ya. Selanjutnya kita punya patch tool. Nah ini sama juga buat ngilangin hal-hal nggak guna gini, misalkan. Nah caranya gimana? Tinggal dibentuk aja. Kalian hold ya ininya, klik kirinya kalian hold. Terus kalian geser, set. Idih, ajib. Nah, hilang dia, keren kan? Cara ngilangin titik-titiknya sama, Ctrl D juga. Buat ininya gimana? Ridonya bang, Ctrl Z ya, Ctrl Z. Nah, selanjutnya kita punya apa lagi nih? Ini gua nggak pernah make, ini dua di bawah ini ya. Yang gua pakai ini nih, 3 ini nih. Tapi nggak recommended ya buat ngilangin warna-warna. Selanjutnya kita punya brush tool atau kuas ya. Kalian bisa menyelek kuasnya dengan klik kanan. Lalu kalian bisa menggeser-geser nih ya, atau kalian scroll ininya. Lalu pilih mau yang mana nih brushnya nih. Di sini kalau dari defaultnya ada banyak nih ya. Ada special effect brush, ada wet media brush, ada dry brush. Tapi yang biasa kita pakai itu adalah soft round ini. Yang biasa gue pakai bukan kita ya, gue doang ya. Alay banget kita gitu kan. Nah itu kalian bisa gambar-gambar sini lah gitu. Nah ini hardnessnya bisa kalian tambahin biar kalau mau kerang gitu kan. Tuh gitu teman-teman. Kalau hard, nah tuh kayak gitu. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ini gue jarang make nih ya. Yang gue sering pakai adalah brush tool ini. Tuh kalian bisa buat gambar-gambar atau apapun itu ya. Gambar-gambar tuh. Oke, selanjutnya kita punya clone stem tool. Waduh, ini gue jarang make nih ya. Literally jarang make banget ini. Kita coba aja ya. Ini kalian nyari apanya namanya? Referensinya pencet Alt ya. Alt ini tuh, dia langsung berubah kan warna kursornya. Nah,
Terus kalian pencet sini misalkan, terus dia nanti tuh dia bakal ngikutin tuh apa yang ada di kalian tadiin jadi referensi gitu. Tuh, kok ini melayang gitu kan. Ya pokoknya clone tool tuh begitu ya. Kalian bisa ngeklon sesuatu begitu teman-teman. Kita lanjut ke kemana nih? Pattern ya buat pattern ya. Kita pakainya clone stem tool ini, tapi tidak untuk pattern gitu ya. Tuh, oke. Kita lanjut ke ini gue jarang make, gue nggak tahu ini apa ya. Jarang make pak. Oke, selanjutnya Magic Eraser Tool. Nah ini nih, oh enggak, ini Eraser Tool dulu ya. Shortcutnya adalah E gitu. Kalian bisa ngapus gambar gitu. Nih kan, ini kalian ini dulu pencet. Tuh, dia sudah dihapus dia. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi nih teman-teman ya. Nah ini buat ngilanginnya gimana bang? Pencet tanda mata ini ya. Ada mata kan nih, kalian bisa pencet, nanti dia hilang. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita punya Background Eraser Tool atau penghilang background gitu. Caranya gimana ya? Udah tinggal kalian gedein aja brushnya. Kalian lihat titik plusnya di mana. Nah ini nanti dia background akan hilang. Tapi sekali lagi warnanya harus kontras ya. Kalau kayak gini dia pasti nanti bakal ngikut hilang tuh. Yang enggak nih nanti nih ya. Tuh dia kayak invisible gitu jadinya jelek ya. Dan cara ngilangin paling efektif pakai pen tool atau objek tadi nih yang mana tadi ya? Yang mana ya tadi ya? Gue lupa jadinya. Oh ini object selection tool. Nah kalian kalau mau ngilangin backgroundnya bisa pakai itu. Tapi tidak saya sarankan untuk memakai ini. Kalian bisa pakai ini kalau warna backgroundnya kontras gitu ya. Kontras tuh gimana sih? Beda gitu maksudnya ya. Susah bener kontras bahasa gue. Selanjutnya ada Magic Eraser Tool. Nah ini sama kayak Magic Wand Tool, cuman dia langsung ke hapus gitu ya. Kita nggak usah perlu menyelek-nyelek gini. Dia sama tuh. Ini kan bisa kayak gini terus kalian hapus gitu bisa kan. Tapi kalau kalian males gitu, tuh hilang dia. Oke, selanjutnya kita ke pen bucket tool yang semua orang sudah tahu tentunya. Untuk ngasih pen bucket ya, kayak alat di pen dulu. Waktu kecil kalau yang suka mainan pen ya, pasti tahu beginian ya. Anjir yang mainan pen umurnya berapa gila. Udah tua banget, enggak lah bercanda ya. Terus ada gradient tool. Gradient tool ini buat apa sih bang sebenarnya? Gradient tool itu buat gradasi ya. Gradient tuh gradasi gitu. Kalian bisa cancel dulu ya. Kita ulang nih ya. Gue terlalu cepat kayaknya. Kalian pencet gitu ya. Terus pencet sini nih. Buat ngeiniin gradientnya buat ngapain ya namanya ya? Buat nentuin warnanya gitu ya. Misalkan kombinasi warna ini sama biru misalkan. Terus tengahnya kalian, kalau mau nambahin tengahnya gimana bang? Tinggal pencet aja sini nih. Tengahnya di sini kayak mau mana kayak gitu ya. Kalian bisa nambahin misalkan mau hijau gitu. Waduh warnanya. Tapi lucu ya warnanya ya. Kayak RGB banget. Waduh RGB banget gitu. Kalian tinggal, kalau mau lurus gitu pencet shift ya. Digeser ambil pencet shift. Kalau mau lurus gimana bang? Digeser pencet shift gitu. Nah, gila keren ya warnanya ya. Parah. Gitu, tapi ini kita kontrol Z aja karena tidak perlu gradient gitu ya. Dan ini gue nggak pernah make, jujur gue nggak pernah make. Oke, selanjutnya kita punya blur tool. Nah blur tool nih buat ngeblur ya. Tuh deh, wih ngeblur dia. Jadi Gaussian blur gitu dia. Oke, begitulah ya pokoknya. Oke, selanjutnya kita punya sharpen tool. Sharpen tool seperti namanya, sharp gitu ya, mempertajam gitu. Lihat pori-pori es krimnya kelihatan ya. Iya, ngebug nih kayaknya Photoshop gua. Iya, nggak jadi ngebug. Oke, ini agak berat ya efeknya ya, sharpen tool ini. Dan selanjutnya ada smudge tool, ini juga berat. Gua nggak mau nyoba. Kalian bisa nyoba sendiri, tapi gua nggak mau nyoba. Tadi gua udah nyoba ya pas sendiri. Agak berat juga nih, nggak record aja berat gitu ya. Selanjutnya kita punya Dodge tool atau ini bisa buat nerangin gitu ya. Ini kan ada bagian gelap nih. Kalau kalian mau nerangin bisa pakai ini cuy. Kalian kecilin berasnya. Tuh dia jadi agak terang gitu ya. Tuh jadi terang kan dia. Tuh. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita punya burn tool atau membuat gelap gitu. Dia jadi agak gelap tuh. Tuh. Ya burn kan kebakar jadi abu gelap gitu ya. Logikanya masuk ya. Sponge tool ini buat apa ya? Oh ini nambahin saturasi. Tapi nggak terlalu kelihatan sih kayaknya ini. Oh ngilangin saturasi sorry. Gitu teman-teman. Tuh buat ngilangin saturasi dia. Oke kita Ctrl Z lagi. Oke. Nah buat yang nanya-nanya nih bang, buat ngezoom sama zoom in sama zoom out mencet apa? Ctrl plus
Di sebelahnya backspace, sebelah kiri backspace tuh. Dia ngezoom. Kalau zoom out ya minus. Sebelahnya yang plusnya gitu. Gampang kan? Kalau ngereset bang, kita apa bang? Kontrol nol. Nol di keypad atau di numpad nggak apa-apa ya, sama aja ya. Keypad numpad apa bedanya? Dan selanjutnya kita sudah bisa mengoperasikan ini semua. Nah di sini ada pen tool tapi akan gue lewat, bakal gue jelasin nanti ya. Dan teks juga gue lewat. Di sini ini juga gue lewat ya. Nanti bakal ada penjelasan khususnya gitu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk nih ya. Di sini kalian bisa membuat bentuk-bentuk yang sangat biasa kita temukan di soal-soal matematika gitu ya. Ada kotak, ada lingkaran gitu. Nah, ini kalian bisa membuat di sini. Nah, untuk ganti warnanya gimana, Bang? Ini nih, di fill nih ada nih ya. Di fill kalian pencet. Nah, terus ini ada warna-warni. Nah, ini kalian pencet aja. Ntar dia warnanya berubah deh. Kalau pencet oke, tuh merah dia. Terus di sini juga ada suara kereta. Sebentar ya, ada suara kereta lewat. Oke, sorry ada suara kereta. Lalu selanjutnya kita juga ada stroke nih ya, atau apa nih namanya, stroke tuh garis gitu ya. Kalian bisa nambahin garis juga nih. Nah hijau misalkan. Kok nggak kelihatan bang? Nah ini idenya kurang gede nih. Kalian kasih aja angka 5, enter, jebret, kelihatan kan hijau? Tuh kelihatan kan? Jadi ada hijau gitu. Oke, jadi kayak skin Valorant ya. Dan sini kalian juga bisa milih nih garisnya mau putus-putus atau titik-titik nih ya. Coba tuh kan dia kalau kita zoom coba agak nggak kelihatan tapi ini kalian bisa lihat lah ya, ini agak putus-putus gitu ya. Oh begitulah teman-teman ya. Oke. Nah ini gunanya ini buat apa nih bang? Nah, ini sekarang aja deh. Ini gunanya buat nyelekin ini. Kita bisa mencet tuh. Kita bisa sih pakai ini. Cuman kalau ini kita bisa sambil ngubah bentuk-bentuknya gitu teman-teman. Tuh misalkan kita pencet kontrol kalau nggak salah kontrol ya. Nah kalian sambil pencet kontrol nih, kalian geser-geser bentuknya akan berubah gitu ya. Kalian yes aja, tuh dia akan berubah bentuknya. Tuh, kalian bisa bentuk trapesium dan lain-lain gitu ya. Oke, kita hapus aja nih objeknya. Hapusnya gimana bang? Pencet delete atau kalian geser ke sini nih, tempat sampah ini ya. Cempreng, nah hilang dia. Di sini juga ada berbagai macam bentuk ya, ada custom, ada ini dan lain-lain begitu teman-teman. Ini gambar tangan apa bang? Buat gambar bukan ya, buat menggeser-geser gambar gitu ya. Gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada zoom tool juga. Kalau kalian males pakai keyboard ya, atau nggak punya keyboard, atau keyboardnya lagi rusak gitu, kalian bisa pakai ini. Dan ini buat ngezoomnya di sini. Tuh gitu teman-teman ya. Wih, sangat ngeblur ya gambarnya. Tidak HD. Kita reset kontrol 0. Oke, di sini buat ngatur warna seperti yang saya jelasin tadi. Dan kita reset kembali warnanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perlayeran gitu ya. Jadi sebenarnya layer itu apa sih bang? Layer itu gunanya untuk kalian apa ya? Nah ini layer tuh ibaratnya nih gambar nih. Kalau penjelasan dari siapa ya bilangnya, Tara Art gitu ya. Gue waktu itu nonton Tara Art, gue ngertinya dari Tara Art ya layer itu. Jadi menurut dia layer itu adalah kita punya gambar. Nah gambarnya itu kita kasih plastik atasnya gitu kan. Pas kita kasih plastik kita bisa gambar-gambar di atas plastik itu begitu, tanpa mengganggu gambar yang bawahnya gitu kan. Jadi kita bisa menghapus ini kalau misalkan gambar ini tidak perlu gitu. Nah misalkan kalau di sini kan kita, waduh mau ngapus gimana? Kita nggak bisa nih pakai eraser gitu kan. Seenak-enak kita nggak bisa tuh, gambar belakangnya pasti kehapus juga. Nah gunanya layer berarti kan untuk kita kalau ada perubahan gampang gitu ya, jadinya tidak terlalu susah begitu teman-teman pengertian layer. Nah sekarang kita misalkan punya layer nih, punya 2 layer nih ya, layer gini deh, kita punya 2 layer, layer ini tadi yang udah kita buat sama layer ini nih. Nah gimana nih caranya kita mau gabungin tapi misalkan kita masih mau ngedit lagi tanpa mengganggu gugat gitu ya. Kalian bisa menggabungnya dengan cara pencet kontrol, pilih gambar yang bawah sama gambar yang atas ya, atau gambar yang mana nih mau kalian gabungin. Klik aja sambil pencet, ditahan ya, kontrol ditahan, di hold, kalian tahan, terus kalian pencet atasnya, terus kalian kontrol G. Nah ini dia bakal ke select dua-duanya nih. Kalau kita gerakin tuh dia bakal ke bawah dua-duanya, udah ke grup istilahnya ya. G itu singkatan dari grup ya teman-teman. Nah, kalau kalian misalkan, aduh desain gue nih udah pakem banget mau kayak gini nih, kalian tinggal Ctrl E, ini namanya merge layer. Atau kalian kalau males menjadi keyboard atau mau main mouse aja, kalian bisa klik kanan,
Abis itu kalian merge group gitu ya. Nah, dia bakal udah pakem nih kalau misalkan desain kalian udah pakem gitu atau nggak ada yang mau diubah gitu ya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan merge ya. Nah, oke. Nah, ini gunanya ini buat yang nanya-nanya nih, gunanya buat apa ya? Ini gunanya buat apa ya bilangnya ya? Bilangnya bisa buat kayak gini-ginian nih. Apa nih namanya? Buat ngubah-ngubah warna, bisa buat eh apa lagi? Macem-macem sih. Misalkan kalian punya overlay nih, misalkan kita cari di Google ya. Overlay apa misalkan? Plastik gitu ya. Nah, ini kan yang desain-desain zaman sekarang nih sering banget nih pakai beginian kan. Gue sering lihat banget nih di IG, di TikTok bahkan ada yang pernah buat tutorialnya ya. Ini gue sorry. Kita buka lagi Photoshopnya, kita copy aja gambarnya ya. Yang tadi misalkan kita pilih yang ini, klik kanan, copy image, ya kan. Kita buka lagi Photoshop ya, kita Ctrl V ya. Volvo V. Seperti paste biasa, terus kita gedein gambarnya. Oh, cara gedein gambar gimana bang? Ctrl T gitu ya, Ctrl T itu cara gedein gambar. Kalian geser aja nih atasnya, set. Bawahnya, set gitu. Terus kalian pencet checklist. Nah, terus ininya kita tinggal, tuh kan jadi keren. Jadi kayak desain-desain masa kini gitu ya. Desain-desain masa kini gitu. Ini kalian bisa ubah-ubah nih ya, sesuai ke hati kalian. Kalau kalian mau yang terang atau menyesuaikan dengan gambar, tidak harus patokannya gua kayak gini. Ini menyesuaikan sekali dengan gambar gitu ya. Tuh dia jadi kayak ada plastik kayak gitu. Oke, tapi kita tidak terlalu butuhkan ini. Atau misalkan kalian mau dikasih plastik si es krimnya doang nih, kalian bisa, kalian pencet Alt sambil diarahin ke tengah-tengah antara mereka ini nih, antara mereka berdua ya. Kalian pencet Alt terus cepret, nggak kelihatan ya, tentu saja tidak kelihatan. Soalnya ini kita mungkin kecilin dulu ya gambarnya, coba kita kecilin. Ntar, ini jadi es krimnya dong kelihatannya kayak diplastikin gitu, tapi nggak terlalu kelihatan sih. Kelihatannya malah kayak terbias cahaya gitu. Tuh gitu paling jelek ya. Makanya ini tidak tidak selalu bisa gitu ya, atau apa namanya ya? Tidak selalu menjadi patokan begitu maksudnya gue teman-teman. Tapi kalau kayak gini dia bakal kelihatan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal ngapain bang? Selanjutnya kita grup udah, merge udah, sekarang kita bakal ngeduplikat gitu ya. Istilahnya ngeduplikat itu menduplikasi. Ini kalau ada yang nyangkut kayak gini nih, kayak gue nih kan nyangkut nih. Kalian ngapain waktu itu, gue ngapain nih caranya? Oh, pencet aja ini nih. Kalian ke sini, terus dia hilang tuh udah. Atau pencet mana aja lah gitu, kalian bisa pencet misalkan kayak gini tadi kan. Kan nyangkut nih dia nih. Oh, udah enggak ya? Udah di fix ya ternyata guys. Dulu gue pakai Photoshop yang tahun 2019 belum di fix tuh. Dulu pas gue scroll dia nyangkut di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke duplicate. Nah, ini gunanya duplicate apa sih? Menduplikasi ya, sesuai namanya duplicate gitu. Kalian cara duplikasi gimana, Bang? Cara duplikasi adalah kalian pencet Ctrl J, jonggol ya, J. Kalian Ctrl J. Nah, dia kan tuh jadi ada dua dia. Tapi bentuknya nggak bisa nyesuaiin ya. Harus kalian select yang belakangnya itu. Pokoknya ini gue memberi contoh aja bahwa ini telah menjadi dua gitu. Tuh dia ada dua jadinya tuh kan. Terus caranya apalagi nih? Caranya duplicate udah, terus kita membuat mirror ya, membuat mirror kiri kanan atas bawah gitu. Mirror tuh kaca ya, apa namanya? Mengubah posisinya. Pertama-tama kalian bukan posisi, menghadapnya ya, betul, mengubah hadapnya. Caranya adalah kalian pencet Ctrl T, begitu kan? Terus kalian klik kanan, terus flip horizontal gitu. Nah, kan lu flip horizontal kayak gitu. Flip horizontal lagi, nah kayak gitu. Kalau flip vertikal gimana bang? Jadi ke atas gitu ya, jadi terbang. Kayak UFO anjir. Kayak UFO ya. Oke, sekarang kita sudah duplicate sudah, ini sudah, grup udah. Sekarang kita masuk saatnya ke masternya pentool. Nggak master ya, maksudnya pelajaran paling susahnya nih ya, pentool. Menurut gue susah cuy, pentool itu. Dulu gue belajarnya sampai pala mau meledak ya, belajar pentool. Nah ini pentool, kalian bisa klik yang ini nih, atau kalian pencet di keyboard kalian adalah P gitu ya. Pentool, pen gitu ya. Ini kita hilangin dulu. Misalkan kita memakai pen tool, cara pakainya gimana tuh bang? Caranya adalah kalian zoom dulu, cara gampang nih, kan zoom, terus cari celah yang menurut kalian pojoknya atau ujungnya nih ya, kalian pencet aja sini, tek gitu, terus kalian arahin ke atas,
Tuh, atau kalian mau kalau mau detail kalian bisa dikit-dikit gini nih. Tuh. Kalau ini gunanya buat untuk menghilangkan background gitu ya. Tuh, kalian bisa dikit-dikit gini, tuh. Aduh, lama banget gitu kan. Beda banget ya sama yang tadi ya, object selection yang tadi ini ya. Sangat cepat sekali. Tapi ini kalau kalian butuh misalkan gambarnya belakangnya nggak kontras atau gimana gitu kan. Nah, buat kalian nih yang pengen belajar pen tool, gue punya website apa ya namanya? Website buat belajar kalian nih. Namanya apa ya? Gue lupa namanya. Bezier.method ya. Maksudnya Bezier. Nah, Bezier tool ini. Kalian mencet aja yang ini, paling atas Bezier ini. Nah, ini kalian bisa ikutin aja. Tek. Ini kalian ikutin aja. Tut. Ikutin aja. Tut. Nah, tuh kalian bisa ngikutin aja di sini. Tuh, kan sini ada suruh nih. Sambil pencet shift, Bro. Nah, ini tapi ini beda ya sama Photoshop ya. Kalau Photoshop ini dia pencet shift tuh nggak bisa, cuy. Ini mungkin buat Illustrator atau Corel gitu ya. Ini baru bisa berguna nih. Tapi lumayan lah untuk mengasah skill apa namanya? Skill untuk pen tool kalian. Nah, ini sangat berguna sekali, teman-teman. Atau kalian bisa banyak belajar dari YouTube gitu ya. Nah, tapi nih ya, gue punya teknik rahasia, nggak teknik rahasia sih sebenarnya, teknik untuk memakai pen tool di Photoshop nih ya. Pertama kalian udah nih ya, misalkan udah kayak gini nih. Ini kan ada melengkungan nih. Kalau kalian select satu-satu gini kan lama nih ya. Tapi detail sih, bagusnya dia detail tapi lama gitu kan. Nah, ada cara gampang ya teman-teman. Caranya adalah kalian udah kayak gini, kalian pencet ini nih, pencet kalian geser gini kan. Tuh, kalian geser aja nih, kalian geser. Nah, ini kalian pencet alt, tahan ditahan altnya, terus kalian geser ke sini. Tuh, kalian geser ke sini. Udah kalian pencet aja sini nih, tek gitu. Ntar dia lanjut lagi ke atas, gini misalkan. Tuh, gitu kan. Terus kalian pencet alt lagi. Tuh, gitu. Kalian lanjutin lagi gitu teman-teman caranya ya. Ini cara gua cara cara gampang ya. Kalau misalkan ini kan ada yang salah nih, misalkan kalian nggak mau nih, kalian pencet kontrol, terus kalian mundurin. Tuh, gitu teman-teman. Terus itu kalian gini lagi, pasin lagi, pokoknya satu-satu begitu deh. Oke, karena kita tidak butuh pen toolnya, kita bisa pencet escape aja. Nah, di pen tool ini nggak cuman bisa buat ini ya, kalian juga bisa buat bentuk-bentuk menggunakan pen tool. Caranya adalah kalian di kiri atas ini ada sunpad, kalian pencet. Nah, kalian ubah menjadi shape gitu ya, atau bentuk ya. Nah, ini kalian bisa bentuk ya, misalkan bentuk es krim gitu. Tuh, gitu teman-teman. Ya, ini gua contoh aja ya, jangan ditiru ya kayak gini ya. Aduh. Gue contoh aja. Pokoknya kalian sampai ujung gitu. Yang tadi sama ya, kalau mau misalkan select sampai ujung gitu. Gitu. Saya buat bentuk. Oh ya, gue belum selesai juga tadi ngejelasin yang ini ya. Yang tuh, hilang semua. Yang ini, misalkan kalian mau menyelect objek dengan pen tool ya. Caranya adalah misalkan kayak tadi nih, misalkan kayak tadi ya. Misalkan kayak tadi ntar kita select dulu semuanya. Gue belum beres ngejelasinnya, sorry. Misalkan kita select dulu ininya. Kalian sampai ujung nih, kalian sampai ada tanda bulat nih, tandanya udah ujung pas nih ya. Kalian pencet, cepret gitu kan. Terus kalian klik kanan. Habis itu make selection. Nah, ini gunanya untuk menyelek ya, sama kayak ini tadi, cuman bentuknya dia bisa macem-macem. Ini ibaratkan kita kepala manusia gitu kan. Kita select satu-satu untuk menghilangkan background. Nah, cara ngilangin backgroundnya gimana, Bang? Nah, ini kan udah kayak gini nih, udah ke-select. Kalian pencet Ctrl J ya. Jonggol J atau duplicate ya. Cepret gitu. Tanpa menggunakan masking tool. Ada yang menggunakan masking tool ya, cuman gua kurang apa ya, males gitu ya. Gua kurang paham juga menggunakan masking tool karena gue sudah terlahir menggunakan selection tool ya. Jadi kalian bisa menggunakan selection tool. Kalau kalian mau belajar masking tool, kalian pencet ini nih kalau nggak salah nih ya. Seingat gue pencet ini. Nah, dia bakal ke select gitu teman-teman. Sama aja sih, cuman kalau ini kan enaknya kalian bisa, nah bisa kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya. Cuman ya begitu deh teman-teman ya. Ada dua tipikal orang. Satu menggunakan selection tool, satu menggunakan masking gitu ya. Tapi gue lebih suka selection tool. Kenapa bang? Soalnya bisa kayak gitu. Enggak lah, bercanda ya. Enakan selection tool teman-teman. Menurut gua. Tapi kalau menurut kalian enakan masking tool nggak apa-apa. It's up to you man. Oke. Selanjutnya kita sudah ke pen tool sudah. Habis itu kita
menghilangkan background menggunakan Magic Wand gitu ya. Menghilangkan background menggunakan Magic Wand. Tadi udah gue jelasin ya. Yang ini menghilangkan background. Misalkan kita punya foto manusia deh. Kita sekarang objeknya manusia ya. Kita sudahi dulu dengan es krimnya. Ada di es krim. Mau tinggal. Kita misalkan, nah ini ada ketua Himti ini ya. Ketua Himti ya. Kita klik kanan. Terus copy image. Kita masukin gambar ke sini. Kita ambil sebagai contoh gitu teman-teman ya. Nah di sini kita mau menghilangkan background si kakak ini nih. Nah, ini kalian bisa pakai Magic Wand Tool. Tapi kalian tidak mau ngeklik seperti ini ya. Terlalu lama gitu ya. Kalian sini lihat select subject nih. Kalau di Photoshop 2021 kayaknya ada deh. Atau 2020 kayaknya ada deh. 19 yang nggak ada ya. Kalian di sini ada select subject. Nah, ini kalian pencet aja select subjectnya. Ntar dia langsung nge-select nih bagian-bagiannya. Agak lama teman-teman, tapi worth it ya. Sama kayak select object tadi, cuman ini buat select subject gitu ya. Kita tunggu beberapa saat. Tetetetetet. Kita tunggu. Lagunya pakai lagu mulut ya. Oh, kok lama teman-teman. Aduh, ini nggak kuat nih. Tunggu bentar ya. Apakah error Photoshopnya? Halo. Nah, udah tuh, udah berhasil ya. Oke, ini dia langsung ke select gitu teman-teman. Terus kita Ctrl J aja kayak tadi kan. Udah ke select ini, kita Ctrl J. Sama teorinya sama kayak sama kayak pen tool, cuman ini kita effortnya lebih sedikit gitu ya. Kita cara malas gitu, cara yang bekerja sedikit tapi untung banyak istilahnya begitu ya. Nah ini kalau ada kecil-kecil kayak gini kalian bisa hapus saja pakai eraser ya, atau kalian bisa pencet terus kalian ubah ke soft round, terus kalian kecilin sampai tipis banget gitu ya. Tuh, kalian hapus dikit-dikit gitu. Nah ini kalian malesnya di sini doang nih pasti nih. Tapi ya worth it lah daripada pen tool satu-satu ya kan. Nah gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita punya apa lagi nih teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan background. Udah habis ya, menghilangkan background udah habis ya. Gitu doang caranya, nggak ada lagi ya teman-teman. Kalau di Photoshop pen tool udah, pakai ini udah, pakai teknologi AI sudah. Nah selanjutnya kita misalkan mau kasih background warnanya apa ya bagus ya. Request teman-teman, voting enggak ya? Kelamaan ya voting ya. Ini kita cat aja nih. Pakai pen bucket, pilih warna biru, jepret. Nah, oke. Sip, sudah terlihat seperti apa? Seperti pas foto ya. Kalian gedein fotonya sekitar lah ya. Sekitar segini ya. Ini kalau ada yang kayak gini-gini kita bisa betulkan nanti, teman-teman. Nah, kalau misalkan kayak gini, misalkan kalian diminta sama siapa misalkan, sama ketua kalian, ini ilangin dong nih backgroundnya sama ini, nggak ada foto lain, nggak ada pak, nggak ada. Nah ini kalian bisa menggunakan teknologi yang bernama apa ya namanya ya, teknologinya bernama content aware fill teman-teman. Nah ini teman-teman bisa pakai content aware fill untuk menghilangkan yang kayak gini-ginian nih. Misalkan nggak ada foto lain lagi gitu, kalian bisa pakai ini. Caranya adalah perhatiin baik-baik ya, asik, ngeri banget gitu kan. Kalian bisa pilih ininya, kalian pilih aja nih yang apanya yang nggak jelas ini kalian pilih. Nah ini misal yang mau kalian ilangin ya, maksud saya yang mau Kaila nggak tuh, kalian ilangin, pilih, kalian select gitu ya pakai pen tool. Asal aja bentuknya, nggak usah rapi-rapi gitu ya. Rapi-rapi amat mau kemana gitu kan. Kalian udah pilih, terus kalian klik kanan. Habis itu make selection teman-teman. Oke, udah kayak gini, udah kepilih. Habis itu kalian ke edit. Ini gue takut ngebug nih, biasanya ngebug sih, nge-crash gitu Photoshopnya. Semoga aja enggak. Kalian content aware fill. Soalnya agak berat sih menurut gue. Tapi kalau untuk kalian yang komputer agak kuat gitu bisa. Nah, tuh dia hilang kan. Terus kalian tinggal pencet oke. Tada, hilang. Iya, kayaknya ngebug deh Photoshop gua. Halo? Ngebug nggak deh? Kayaknya Photoshop gua ngebug. Iya. Tes, halo. Ada nggak di suara gua? Masuk. Oh, Aku masuk ya? ada. Oke. Ini kayaknya ngebug Pak Photoshopnya. Sebentar ya. Nah, not responding. Not responding. Oke, dia keluar. Efeknya agak berat teman-teman. Jadi buat teman-teman pakai itu hati-hati ya, tapi worth it kok.
kalian nanti masuk lagi, terus kalian ulang lagi ya. Makanya jangan lupa untuk nge-save teman-teman ya. Ntar kita ulang lagi deh, cepet kok, ntar ya. Kita ulang lagi, kita ulang lagi. Oke, kita tunggu. Ini kita loadingnya agak lama soalnya banyak ini ya, banyak fitur-fitur baru dalam Photoshop 2022 ini teman-teman. Jadi kalau kalian pakai 2021 mungkin agak cepet ya. Kalau 2022 nggak tahu kenapa agak lama gitu. Gue heran. Oke, udah kebuka lagi. Apakah kita bisa ngelot yang tadi teman-teman? Coba kita lihat. Kayaknya nggak bisa. Oh bisa cuy. Ya yang es krim, siake, sial. Ya udahlah ya. Ikhlas dan sabar teman-teman. Cukup ikhlas dan sabar. Ntar ini gue hilangin dulu ininya. Oke. Apakah ngebug lagi? Gue takut ngebug lagi deh. Oh enggak deh. Oke, sip. Kita hilangin dulu. Kita copy foto yang ini, kita W. Habis itu kita select subject. Kita cepet aja teman-teman ya. Tadi udah pada merhatiin kan? Kita select subject. Abis itu tunggu sebentar. Iya, oke, Ctrl J. Kita hilangin ininya backgroundnya, terus kita warnain biru kayak tadi. Udah kayak gini, terus kita mau ngilangin yang ininya kan tadi. Oke, kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke laptop. Oke, ini kita tambahin aja lagi yang ini kayak tadi ya. Gue takut waktunya nggak cukup pak, makanya agak buru-buru ya. Oke, ini kita tambahin kayak gini. Klik-klik aja, kalian nggak usah rapi-rapi. Kalian make selection, terus oke. Terus itu ke edit, content aware fill. Hilang. Oke. Jangan error please. Control D. Sip. Oke, nah, ini kan udah kayak gini nih. Nah, kalau udah kayak gini kan, waduh kan ketahuan kan bohongnya gitu kan. Nah, cara kayak supaya nggak ketahuan gimana? Kalian pakai teknik yang gue kasih tahu tadi, merge group ya atau merge tool gitu. Kalian ini pencet gitu, klik kanan, merge layer. Kan tadi merge group, sekarang merge layer. Nah, dia udah menyatu dengan alam ya. Nah, cara ngilangin ini gimana bang? Yang sebelah kanan ini gampang teman-teman. Pakai pen tool aja lagi kan. Select. Ntar nggak rapi. Select. Cepret. Klik kanan, make selection. Enter, terus pencet delete. Pastiin layernya ada yang di sini ya, bukan di bawahnya. Nanti kalau kalian misalkan nyelek yang di bawah gitu kan, misalkan nih, kita nyelek yang di bawah. Ntar kita oke dulu. Masih dikunci ya tadi. Kita ini dulu, oke. Terus pencet delete. Tuh, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Pastiin ininya di layer yang ini. Gitu teman-teman. Nah, buat ngilangin yang kanan gimana bang? Sama caranya buat ngilangin yang kanan gitu kan. Langsung aja select gitu. Kita mengselect gitu. Mengselect Deskana. Waduh. Deskana nggak tuh? Oke, kita select lagi. Ini kayak gini, kayak gitu. Select. Oke, asal aja teman-teman. Asalkan tercover ya semua. Apa namanya? Tercover tuh apa ya? Tertutup. Nah, tertutup semuanya. Terus content aware fill. Gila, ajaib sekali teman-teman ya. Teknologi kalau kata Iron Man. Terus kali kontrol cara shortcut merge layer gimana bang? Kontrol E ya teman-teman. Kontrol E. Echo. Eko. Nah, jadi deh teman-teman, mantep kan? Mantep banget nggak? Mantep sih menurut gue ya. Nah, terus kalian bisa sekarang menambahkan teks di atasnya atau di belakangnya. Nih enaknya kayak gini apa nih? Kalau kita udah memisahkan dari backgroundnya, kalian enaknya adalah bisa menaruh tulisan di belakang kepala atau di belakang objek yang ada di depannya ya. Nih kita misalkan kayak gini, kita tambahkan tulisan apa ya? Kita bisa mengubah fontnya di sini teman-teman. Kita misalkan Montserrat ya, favorit one and only Montserrat, asik ya kan. Kalau kalian nggak ada Montserrat, kalian bisa download aja di sini, kalian cari aja Montserrat gitu kan, font. Nanti ada keluar dari Google. Nah ini kalian bisa download nih di sini nih. Ini bertonton berjuta-juta ribu ton font di sini ya. Berjuta-juta ton gitu. Kalian bisa download di sini. Nah, select di style atau download di sini nih. Kalian bisa download gitu ya. Karena gue udah download atau kalian bisa download dulu. Nah, ini Montserrat. Di sini kalian bisa memilih bentukannya atau beratnya atau weightnya gitu ya. Dan di sini ada ukurannya. Nah, di sini ada PT-PT-nya, ada PT itu apa ya? Gue kurang tahu juga PT itu apa ya.
Dan sini ada apa nih namanya? Paragrafnya mau di sebelah mana nih? Tengah, kiri, kanan, atau biasa gue sih tengah gitu ya. Terus ini kalian bisa memilih warna gitu. Perwarnaan duniawi. Nah, gitu teman-teman. Ini kita kasih lorem ipsum aja ya. Kita kecilin. Kalian bisa ngecilin juga nih dari apa Control T ya. Tuh. Ingat kalau untuk mengecilkan itu apa mengubah transform itu adalah Control T. Kalau untuk teks itu adalah T doang tanpa kontrol ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh nggak ada yang pakai kontrol ya. Kontrol-kontrol itu adalah shortcut. Shortcut untuk yang nggak ada di sini gitu. Kalau yang ada di sini tidak ada yang pakai kontrol kecuali ini ya. Kalau ini pakai kontrol dia. Oke, kalau udah kayak gini, misalkan ini sebenarnya masih banyak ya di teks ini. Kalian bisa kalau udah di teks gini, kalian masuk mode teks, terus kalian pencet tulisannya. Terus kalian Ctrl A ya. Kalau ingin mengubah warna, pastiin kalian menyelek semua tulisannya begitu, teman-teman. Baru kalian ubah ke merah misalkan. Tuh. Kalau kalian nggak select, nih misalkan gua nggak select gitu, kita nggak select, dia nggak akan berubah. Kalau zaman dulu kayak gitu. Oh iya sama, tetap sama. Oke, dia nggak akan berubah. Kita pakai warna putih ya teman-teman. Terus di sini kita ada bending tool nih. Nah, ini bagus nih. Gue suka banget nih yang kayak gini-gini nih. Jadi kayak kaos-kaos Deus, tau nggak? Kaos Deus kan kayak gini nih. Tuh modelnya. Tapi nggak cocok ya kalau pakai ginian ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita ada lagi nih. Kalau udah masuk mode ini nih, kalian kalian select semua. Atau kalian masuk mode teks, kalian bisa Control T. Nah, ini dia bakal masuk ke mode-mode lainnya nih. Ada mode apa nih? Ini untuk spasi ya, setahu gue nih untuk spasinya dikasih jarak gitu. Bukan spasi apa sih? Antar huruf tuh kasih jarak gitu. Dan kalau yang atasnya ini antar enter, antar paragraf dia mengasih jarak gitu. Tuh gitu teman-teman. Ini kita Ctrl Z ya. Karena kita tidak membutuhkan ini. Ini auto aja. Oke, misalkan kita mau nulis selamat apa ya? Selamat pagi misalkan, selamat pagi gitu ya. Oh ini bisa kalian hilangin nih kalau misalkan kalian nggak mau ini bisa tuh ini bisa kayak gini, ini bisa italic gitu ya. Ini nggak tahu apaan. Oh ini buat bold ya, buat black istilahnya. Dan misalkan kita untuk ini kan bagusnya bold gitu ya. Untuk ini kalian checklist yang di atas, terus kalian nah ini kan jelek nih kalau kayak gini kan. Kalian gedein aja nih, kalian gedein gitu. Ini jelek kayak gini nih. Kalian taruh bawahnya nih. Nah lo kan. Jadi di belakang kan jadi lucu gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Oke, untuk teks sudah. Sekarang kita apalagi nih teman-teman. Untuk membuat teks, oh ini kita benerin dulu ya biar mempercantik gitu istilahnya ya. Kita naikin aja nih tulisannya. Selamat pagi gitu kan. Nanti kalian bisa edit-edit pakai awan-awan kayak pakai burung-burung gitu kan. Burung-burung bertebangan atau kasih matahari belakangnya gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian apa nih ada add-ons rahasia ya nggak add-ons rahasia juga sih add-ons untuk di apa namanya add-ons untuk di Chrome gitu ya atau di Mozilla juga kayaknya ada sih. Nah ini adalah add-ons untuk color pick gitu ya. Misalkan kita di sini punya color palette gitu, kita nyari color palette di internet gitu kan. Color palette itu apa? Color palette itu kumpulan-kumpulan warna gitu ya, kumpulan-kumpulan warna yang bisa kita pick atau bisa kita pilih gitu ya. Nah ini kita kan males banget nggak sih kalau kita pindahin gini ya kan kita pindahin gitu kan males banget ya terus kita nyaleknya dari sini kelamaan gitu ya kan banget gitu kan terlalu banyak klikan terlalu lama gitu kan kalian bisa menggunakan ini nih tanpa mengopi-ngopi gitu ya kalian bisa download color picker gitu ya color picker Chrome atau untuk Mozilla kalian bisa saja Mozilla gitu ya. Nah ini color picker ini gunanya untuk, ya kan? Gunanya untuk mengepik warna, namanya color picker, pilih warna atau pick warna gitu ya. Ini kalian bisa munculin apa hex code-nya, apa sih namanya hex code ya? Iya iya nggak sih hex code ya kayaknya, benar. Nah ini kalian bisa milih ininya nih, ininya bisa kalian copy, terus kalian pindahin ke sini teman-teman. Tuh, kalian paste ke sini. Terus kalian ubah deh backgroundnya kan. Tuh, kan simpel banget tanpa ngurang apa nyempit-nyempitin layar kalian gitu kan tanpa copy-copy nggak jelas. Nah untuk linknya aku kasih di kolom message ya ntar aku kasih dulu teman-teman. Nah itu teman-teman
linknya. Nih gue lihat chat dulu. Montserrat the best katanya. Wow, jelas Montserrat gitu loh. Siapa yang sini suka pakai Montserrat? Ada Ilham, ada Kurniawan gitu ya. Kalau kata Windah Basudara. ini ini color picker nih gue sangat recommended banget buat download ya kan. Nah, untuk kalian nih terakhir ya, ini terakhir banget. Ntar gue takut ada yang kelewat. Ini udah, itu udah. Oke, sekarang saatnya kita nge-save ya atau nge-export gambarnya. Nah ini kan kita belum kita save nih. Cara nge-save-nya gimana bang? Ctrl Shift S atau save gitu ya. Kok nggak bisa? Ctrl Shift S gitu. Nah bisa dia. Nah ini untuk bentuk datanya dia adalah PSD atau Photoshop, nggak tahu data ya. Photoshop data bener-bener. PSD itu Photoshop data ya bener ya. Nanti kita kasih aja nama raw. Biasanya gue kasih nama raw ya. Kalian terserah mau namain apa. Misalkan desain no revisi please tolong gitu. Misalkan bebas ya terserah kalian ya. Kalau misalkan kalian banyak kena revisi gitu kan biasanya namanya yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau gue nggak, gue namain aja raw gitu ya. Nah ini kalian udah nge-save di PSD-nya atau Photoshop datanya atau PSD lah gitu. Format dari Photoshop gitu ya. Nah untuk ini kalian belum menjadi JPEG atau PNG atau segala macam itu ya, belum teman-teman. Nah, untuk mengubahnya menjadi JPEG dan segala macam, sama caranya Ctrl Shift S, Ctrl Shift S. Nah, di sini kan nggak ada nih. Kalau kalian yang ada ya kalian aja pilih di sini ya. Tapi karena gua di sini nggak ada, jadi kalian ke Save a Copy ini, ya kan? Nah di sini banyak nih formatnya nih. Segala macam bentuk format ada nih ya. Ada GIF, ada JPEG, ada PNG, ada TIFF, apa TIFF lagi? Nggak pernah make gue ya. JPEG misalkan itu JPEG gitu ya. Kita pencet aja JPEG. Bisa namain raw underscore hasil. Ini gua biasa kayak gini ya. Dan kita maksimum ya. Wow, harus maksimum dong. Untuk organisasi itu harus maksimum teman-teman. Tidak boleh setengah-setengah ya. Penjilat sekali saya. Oke, kita ke ini kita lihat ya. Nah, ada muka saya barusan. Nah, ini dia hasilnya. Gitu, teman-teman. Untuk nge-save ya. Nah, untuk nge-open file gimana, Bang? Untuk misalkan kita nih lahan gitu ya. Nah, untuk nge-open file gimana? Kita bisa ke tempat di mana kalian nge-save raw data atau PSD data kalian. Nah, ini nih. Kan data gue ini. Tinggal kalian double klik aja. Kayak ngebuka file Word gitu ya, istilahnya. Nah, untuk kalian yang nggak bisa dari Ctrl Shift S ini, kan ini takutnya kalian nggak ada ininya, kalian atau format JPEG JPEG-nya nggak ada, kalian bisa kesini nih teman-teman, ke file, habis itu export, habis itu export as, loadingnya agak lama tapi ya. Nah ini kualitinya kalian ubah aja ke very poor nggak ya, sangat grid ya harus ya, grid gitu ya, paling terbaik. Nah ini kalian juga bisa ubah ukurannya, tapi karena gua nggak mau ngubah gitu ya, jadi pakai ini aja, terus kalian export. Nah kalian mau nyimpen di mana nih teman-teman? Misalkan tempat gua tadi sama aja sih hasilnya juga. Oh, kita bandingin hasilnya apakah lebih ngeblur apa lebih cerah merona gitu ya panjang hari. Oh seperti itu teman-teman, coba kita lihat. Kayaknya sama sih, sama aja ya tuh, sama aja, tidak ada perbedaan yang apa namanya signifikan begitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk tutorial Photoshopnya sampai sini. Bagi kalian yang ketinggalan atau apa, tenang aja teman-teman, gua rekam demi kalian ya. Gua rekam cuy, tenang aja nih, gua ada record ya. Nanti gua bakal masukin ke YouTube channelnya gua, namanya Biomis Game. Enggak sorry, Biomis Studio ya. Kalian bisa cari aja di YouTube. Ini namanya, gua rekam teman-teman, tenang aja. Karena cari di YouTube, di sini namanya Biomis Studio, Biomis Studio. Nah, di sini nanti gua share di channel yang ini teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk tutorial Photoshopnya. Bagi ada yang pertanyaan bisa langsung tulis aja di chat box atau apa ya? Atau kita serahkan ke Bapak Sabik aja nih. Kita lempar kembali ke Bapak Sabik. Bagaimana sih Bapak Sabik? Oke, terima kasih Bapak Fatih. Gimana nih? Sama-sama. Oke, gimana teman-teman? Udah pada bisa kan?